Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config iPhone Color. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa, kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Untuk kalian yang baru ingin menginstal, kalian bisa ikuti tutorial ini. Dan untuk yang sudah menginstalnya, kalian tinggal download saja config-nya dan langsung saja pasang config-nya. Oke, baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu atau kalian download terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah, dan di sana juga ada dua versi untuk Gcam-nya, yaitu versi R17 dan R18. Untuk kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, kalian bisa download yang versi R17 saja. Lalu kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya. Jika masih jauh, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya cantumkan link untuk cara fix hasil kamera hijau. Oke, itu biasanya terjadi di device seperti Redmi Note 11, Redmi Note 12, dan device merek lain juga ada yang mau seperti itu ya. Oke, baiklah, sekarang kita langsung saja install aplikasi Gcam-nya. Saya di sini menggunakan LMC R18 ya. Oke, kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Kita klik install. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Bagi kalian yang baru ingin menginstalnya, kalian tinggal selesaikan saja proses penginstalan aplikasinya hingga selesai. Jika aplikasi sudah berhasil terinstall, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam-nya yang baru kalian install tadi. Oke, kita buka. Nah, biasanya setiap aplikasi yang baru diinstal itu akan meminta perizinan seperti ini. Kalian tinggal pilih yang paling atas saja saat aplikasi digunakan. Kalian tekan yang paling atas, izinkan saja aksesnya. Lalu izinkan. Oke, jika sudah langsung saja kalian tekan done. Nah, untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara kalian pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini. Kalian tekan. Lalu kalian masuk ke more setting, kalian tekan more setting. Nah, setelah itu kalian tekan config setting yang paling bawah ini. Kalian masuk, lalu kalian pilih save setting, dan di sini kalian buat saja bacaannya bebas, terserah mau bebas mau apapun. Ini berguna untuk memancing folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di penyimpanan internal. Oke, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, setelah itu langsung saja kalian tekan yes. Nah, jika sudah, langsung saja kalian masuk kembali ke aplikasi CR Shipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, kita keluar dulu dari aplikasi Gcam-nya. Oke, langsung kita masuk, dan ini dia config-nya iPhone Color by Tekno Gadget Official. Kita ekstrak. Oke, kita tekan, lalu pilih ekstrak di sini. Setelah itu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan password config-nya. Oke, jika sudah kalian masukkan password-nya, langsung saja kalian tekan OK. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak, dan setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda. Yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua format JPG, dan yang ketiga format YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian level kamera 2API nya level 3, kalian bisa memakai format yang auto dan yang YUP.
Dan jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API kalian level 3 atau level full, kalian download saja aplikasi kamera 2 API Vroom yang ada di Google Play Store yang seperti ini. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kalian buka aplikasinya, dan ini dia. Untuk keterangannya, di sini level kamera 2 API saya level 3, jadi saya bisa memakai format yang auto dan yang YUP. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, sekarang kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai terlebih dahulu. Oke, kita tandai. Setelah itu kalian pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas ini. Lalu kalian pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini. Nah, jika muncul seperti ini, kalian pilih memori perangkat. Lalu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Kalian masuk. Setelah itu langsung saja kalian paste config-nya di dalam sini. Oke, kita paste. Oke, baik, jika sudah berhasil kita pindahkan config-nya, setelah itu kalian langsung keluar dari aplikasi ZRzipper dan langsung masuk ke aplikasi KiCam LMC-nya. Nah, di sini untuk memunculkan config gampang sekali. Kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Oke, kita ketuk 2 kali. Nah, maka config sudah muncul ya, dan kita pilih saja config-nya. Saya di sini memakai device Poco X3 NFC, dan kita lihat tadi setelah kita cek level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia, kita pilih yang paling atas, iPhone Color YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan config-nya. Oke, setelah itu langsung saja kalian tekan import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera. Ini rinciannya, rasio 4:3 standar, dan Leica-nya off ya. Masih kita off kan Leica-nya. Oke, baik, kita tes kali ini ke objek outdoor, kita shoot. Baik, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, sangat cepat prosesnya, dan ini dia hasil dari config iPhone Color by Tekno Gadget Official. Untuk warnanya natural ya, tidak gonjreng. Untuk warna langitnya juga smooth dan sangat natural. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Untuk di rona kulit juga aman ya. Oke, kita tes kembali. Kali ini kita aktifkan Leica-nya. Oke, kita coba seperti apa hasilnya. Masih di objek yang sama. Kita shoot. Baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, dan ini dia hasil dari config iPhone Color di Leica aktif. Warnanya sedikit ngangkat ya, untuk white-nya ini sedikit jelas. Untuk exposure aman, dan di Leica aktif ini dynamic range-nya lebih kelihatan ya, lebih jelas. Untuk keseluruhan warnanya setiap sudut foto terlihat cerah. Baik, sekarang kita tes ke mode potretnya ya. Kita kembali terlebih dahulu. Langsung kita geser ke mode potret. Kita matikan Leica-nya. Oke, baik. Kita tap objeknya, langsung kita shoot. Oke, baik, seperti apa hasilnya? Oke, kita tunggu prosesnya. Dan ini dia hasilnya. Nah, keren sekali. Untuk warna kulit sangat aman. Untuk keseluruhannya ini di Leica non-aktif lebih ke warm ya untuk tone-nya. Tapi ini sangat aman, tidak masalah. Sekarang kita coba ke Leica aktif seperti apa hasilnya. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Kita coba di Leica aktif. Kita aktifkan Leica-nya, masih di mode potret. Baik, kita fokuskan. Untuk rinciannya seperti ini ya. Kita letakkan di tengah, face retorting-nya di subtle. Oke, baik, kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, selesai. Dan kurang lebih seperti ini hasil dari config iPhone Color 2 di Leica aktif. Nah, untuk Leica aktif ini warnanya lebih ngangkat ya. Untuk warnanya lebih jelas. Untuk
cahaya juga yang dihasilkan lebih oke, mantap, cerah, dynamic range-nya lebih kelihatan di sini. Dan bokeh yang dihasilkan pun cukup rapi, keren sekali, rona kulit sangat aman. Oke, sekarang kita tes kamera ultrawide-nya. Oke, kita matikan Leica-nya, kita pindah ke ultrawide. Oke, sudah melebar ya untuk objeknya, dan langsung saja kita shoot. Oke, kita tunggu prosesnya, sangat cepat. Nah, selesai, dan kurang lebih seperti ini hasil dari kamera ultrawide di Leica non-aktif ya. Untuk keseluruhan warna yang dihasilkan di sini cukup keren ya, tidak gonjreng, dan warna langit tetap natural dengan kondisi aslinya, dan detail yang dihasilkan pun cukup mantap. Baik, sekarang kita tes Leica aktif di mode ultrawide di main kamera. Oke, sedikit mundur kita dengan objek human kita taruh. Oke, kita langsung saja shoot. Baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, selesai, dan ini dia hasilnya. Nah, seperti saya bilang tadi, di Leica aktif ini warnanya lebih jelas, lebih ngangkat untuk white-nya, dynamic range-nya lebih kelihatan di sini ya. Oke, sekarang kita coba ke mode potret menggunakan lensa ultrawide. Kita kembali terlebih dahulu. Kita geser ke mode potret dengan Leica kita nonaktifkan terlebih dahulu ya. Kita mainkan ke zoom 1,5. Oke, untuk rinciannya seperti ini, masih di phase retracing subtle. Baik, kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, seperti apa hasilnya dari lensa ultrawide ini di mode potret, dan ini dia hasilnya. Oke, keren sekali untuk lensa ultrawide-nya, mode potretnya. Untuk bokehnya sangat rapi, dan detail warna yang dihasilkan cukup menyala, tidak terlalu oversaturasi. Warna langit cukup natural, dan warna kulit juga sangat aman, masih tetap dengan warna aslinya. Baik, sekarang kita pindah objek dengan Leica kita aktifkan di mode potret di lensa ultrawide. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, baik, kita tunggu selesai, dan ini dia hasil dari config icon color di lensa ultrawide di mode potret menggunakan zoom 1,5. Untuk warnanya cukup keren sekali, menyala ya. Warna yang dihasilkan cukup tegas, dan detail yang dihasilkan cukup mantap. Untuk bokehnya pun rapi ya, aman sekali untuk lensa ultrawide ini. Dan config ini pun juga sudah support OIS supaya hasil video lebih stabil. Dan ini dia hasil dari video menggunakan config icon color. Nah, ini dia hasil videonya, benar-benar stabil. Saya di sini menggunakan tangan ya, tanpa stabilizer ataupun gimbal. Dengan catatan, device kalian harus sudah support OIS atau optical image stabilizer agar bisa berjalan dengan lancar. Oke, bagi yang device belum support OIS biasanya akan mengalami masalah pada mode video, baik itu blank hitam maupun for close. Untuk cara mengatasinya, kalian tinggal matikan saja settingan OIS-nya dengan cara kalian masuk ke menu settingan, lalu kalian pilih system setting, lalu pilih stream configuration yang paling atas ini, lalu pilih main kamera. Setelah itu kalian matikan centang enable configuration-nya, kalian nonaktifkan. Nah, ini menjadi off. Setelah itu langsung kalian coba mode videonya. Oke, kurang lebih seperti itu cara fixnya. Dan bagi device yang sudah support OIS namun stabil tidak berjalan, kalian tinggal mengganti saja ID OIS-nya, sesuaikan dengan device kalian masing-masing. Untuk ID-nya di video mode ini ya, kalian tekan video mode, setelah itu kalian pilih sesuaikan OIS device kalian masing-masing. Jika kalian tidak tahu ID OIS kalian itu berapa, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada kesimpulannya untuk keterangan OIS ID setiap device. Dan jika tidak ada di situ, kalian bisa cek di kolom komentar yang saya sematkan di bawah. Kalian klik saja linknya. Di situ juga ada keterangannya berbagai macam device yang sudah support OIS dan kodenya. Tinggal kalian cocokkan saja dan kalian ganti di video mode ini. Karena di sini saya memakai device Poco X3 NFC, kode OIS ID saya itu 61444 atau ASP2. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan teruntuk kalian yang mengalami for close di mode ultrawide,
kalian harus mengganti terlebih dahulu ID lensa ultrawide di device kalian masing-masing. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.